Hai, Assalamualaikum. Balik lagi ke Diki Channel. Malam ini gue mau jalan-jalan, mau ajakin jalan si Ujang, si L2 gua kuning yang sebelah sana tuh. Takutnya dia ngambek, udah lama nggak gue ajakin jalan-jalan. Hari ini gue mau manasin motor, sekalian kita manasin usaha karena gue mau mampir ke tempat temen yang dia notabene punya usaha seru karena di pandemi ini usahanya berjalan dengan baik. Dan siapa tahu kita bisa belajar bareng sama teman gue yang satu itu. Keseruannya ikuti terus ya. Ternyata si Ujang masih anti pokok-pokok. Dia senang kita ajakin jalan-jalan. Udah lama dia kandang di rumah terus. Ngomong malam ini cerah banget ya. Besok malam ini mudah-mudahan cerah. Kita jalan-jalan keliling kota Jogja sambil nyambung silaturahmi. Ngomong kita mau bawa Ujang ke tempat ini biar dia segera dikit. Terima kasih Mas. Masih berkilau banget kan warna kuningnya. Si Ujang emang berotot nih.
sampai nih di tempat teman. Mudah-mudahan dia ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turu bro. Nyantai bro. Sehat. Sehat. Wah, ini Sehat. bos-bos besar ini. Loh. Mari. Wah, ada YouTuber terkenal ini. Siapa namanya Mas? OTW mas. OTW. OTW terkenal mas. Gimana bro kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bawa kopi nggak bro? Alhamdulillah ini bawa ini. Alhamdulillah. Mau kopi Lampung, Medan, Sumatera, atau kopi susu? Susunya sebelah kanan atau sebelah kiri? Saya suka kopi nang dengan basmalah bro. Alhamdulillah ya Allah. Dia kan nggak Mas? Iya. Nggak, Mas? Iya. Nggak, Mas? Ngomong jadi namanya Hani, geng. Ya selain suka sama motor, dia juga jangkrik bos. TW. Kenapa bisa jadi jangkrik bos ini? Akhirnya jangkrik men sih. Dan jangkrik bos sekarang. Kemarin ada yang bilang brigadir jangkrik apa itu? Infanteri, jangkrik infanteri. Jangkrik infanteri dengan komandonya Mas Hani. Jadi kalau mau lihat kita lanjut kita. Yuk. Kita Yuk. langsung aja. Kita lihat-lihat kandang kandang pasukan Hani. Kandangnya seadanya, minimalis dan sangat-sangat Nah, penting. ini kandang jangkrik. Udah punya berapa puluh ini Mas kandangnya? 8 kotak bos. 8 kotak. Jadi kalau dibilang ini masih startup lah. Kita masih startup. Di sini masih merintis untuk usaha. Tapi kebetulan tempatnya baru bisa muat ya maksimal di 8. Misalkan kita mau modifikasi itu bisa, tapi sistemnya kita tingkat. Oh, Nah, oke kita tingkat. baik. Jadi ukurannya yang kita samakan terus kita naikkan. Udah, kayak Nggak gitu cuman rumah yang ditingkat bro, hatimu juga ditingkat-tingkat di sini. sih. Tergantung nanti kebutuhan, tergantung spesifikasi kita bisa lah. Terus ini kok ada lampu-lampu kafe ini buat apa ini Mas? Iya bos. Intinya mereka biar selalu terang. Wah, Panas sih sebenarnya kita butuh. jangkriknya suram ternyata. Kita butuh Perlu suhu-suhu. penerangan. Jadi kayak motor-motor tua lah men. Ya harus panasnya terjaga. Karena belum sedia iya nggak sih? Platina masih pakai ini ya? Harus panas ya bro? Atau malah panas malah jadi ngadat? Tergantung Mas. Tergantung suasana yang mengendarai juga. Jadi kalau suasananya galau, mungkin ya platinanya Jadi dia ini selain jangkrik, dia penghobi motor. Terus bisa berhenti di jangkrik ini gimana? Tapi ngomong dulu kamu kan nggak kerja di bidang ini kan? Enggak, sama sekali nggak ada bidang sama. Kalau motor dibilang hobi sih masih belum. Lebih tepatnya diracuni sama dia nih men. Dasar aja ya Bang. Banyak racunnya. Petrol head banget ya. Jadi nggak ada bidangnya, itu topik kita saya nggak ada bidangnya sama sekali di jangkrik. Cuman karena pandemi mungkin butuh apa ya? Kita butuh ya paling tidak ingin membuka usaha dan coba-coba ternyata tertarik minat stress relief dalam kerjaan bisa dituangkan di sini. Gitu. Jadi secara otomatis kayak secara nggak langsung lah setelah pulang kerja kandang itu kayak stress relief aja. Kayak dirimu misalkan habis kerja lihat motor, wah istri. Iya betul. Kalau lupakan istri susah Mas.
dikasih kunci nanti buat sampai ke rumah. Suruh tidur di luar kayaknya. Terus ngomong-ngomong, dulu kan kamu nggak basic di peternakan ini, tapi kamu udah hobi ternak-ternak sama hewan itu udah suka ya? Kalau bilang suka itu sebenarnya enggak sih. Jadi semuanya memang diikuti, jadi nggak langsung tune in kayak gitu ya. Jadi misalkan kita mau bangun usaha, pengen banget bangun usaha, Iya. berintis usaha lah, katakanlah apapun usahanya itu, bidang usahanya mau peternakan, mau dia di sales marketing, apapun itu tetap membutuhkan passion ya. Untuk membangun passion itu motivasi usahanya harus dibangun jelas. Misalkan setting goalsnya, aku pengen setting goals usaha dengan value-nya seperti ini gitu. Atau setting goalsnya adalah ingin mengajarkan atau merintis usaha itu untuk pengembangan desa katakanlah, atau untuk memberikan contoh anak-anak muda di sekitarnya supaya mereka mau dan giat untuk merintis suatu usaha itu gitu. Dan alhamdulillah untuk yang di desa sini kita sudah mulai sih beberapa komunitas gitu. Tapi beberapa orang mungkin punya preferensi masing-masing. Oh iya. Mereka punya minat masing-masing dan itu it's okay gitu kan, apapun bidangnya. Toh misalkan kalau diserusi, insya Allah usaha nggak mengkhianati hasil. Pokoknya hasil ngikutin lah kayak gitu. Kayak gitu, geng. Bagus banget nih kata-katanya. Motivasi harus dicari dulu ini, nggak asal-asalan aja. Main tubruk aja nanti bahaya ini. Ya bisa dibilang kalau orang kepepet itu punya motivasi tersendiri. Oh iya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Misalkan Harus kepepet, dipojokkan dulu berarti. Iya. Ya. Terlebih lagi kalau orang sudah punya passion sendiri Iya. ya itu lebih cepat untuk tune-in-nya. Oh gitu. Ya, tapi ya mau nggak mau sih jujur-jujuran kita bilang usaha itu nggak ada yang bisa langsung tune in. Mereka akan merangkak dulu lah, mereka step by step kayak gitu. Perlu dikoroin dulu kayak motormu itu loh biar kencang. Ya pokoknya kita harus step by step. Misalkan kita mau belajar di mana, terus persiapan medianya, Iya, iya. persiapan tempatnya, sampai nanti marketingnya bagaimana. Karena endingnya saya hariannya adalah sebagai staff atau di karyawan ya. Oh gitu. Jadi otomatis saya nggak bisa sampai proses ke tangan konsumen untuk jangkrik ini, karena kebutuhannya adalah untuk supply pakan burung ya, terutama kicauan kayak gitu. Jadi ini istri kedua bro di pekerjaannya. Ketiga men, Oh ketiga loh. Yang satu siapa mas? ada di sana. Wah dari Solo. Oke, ngomong-ngomong dulu dari kapan ini mas? Mulai jangkrik? Kurang lebih hampir 1 tahun. Langsung box banyak kayak gini? Enggak, 1 tahun itu udah mulai mulai running ya, maksudnya Iya. mulai cari bahan boxnya, terus mulai cari bibit dan lain-lainnya kayak gitu. Tapi untuk risetnya atau untuk belajarnya sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 bulan sampai untuk memberanikan diri kayak gitu. Untuk berani eksekusi sampai punya usaha itu memang butuh Waktu ya, butuh waktu, butuh riset juga ya. keberanian kayak gitu. Ya bisa dibilang kita maju langsung usaha itu oke, nggak masalah. Cuman kita juga butuh ilmunya untuk meminimalisir kegagalan lah. Kalau kegagalan ada gagal itu mutlak dalam dunia usaha. Itu it's okay, nggak, no problem lah. Tapi kalau orang sudah mau mulai usaha tapi ternyata nggak jadi usaha, itu sudah mutlak gagalnya. Berarti kuncinya itu niat bro. 50% loh berarti Iya. itu kuncinya. Berhasil 50%. Ini kayaknya yang agak enakan. Ini coba kita set juga ini loh. Tuh. Tempatnya kayak gini sadu ini ya. Ya intinya ini pemanfaatan rumah yang dulu pernah dipakai, mungkin 20 tahun yang lalu terakhir dipakai. 20 tahun yang lalu loh. 20 tahun dipakai. Wow, terang. Jangkriknya kelihatan nih. Ini nggak begitu banyak kelihatan ya. Jadi apa ya? Karena udara dingin, lebih ke dingin, dia banyak yang masuk ke dalam ngumpet, dan beberapa sedang proses ganti kulit. Dia ada proses ganti kulitnya. Oh, gitu ya. Kayak ular ya, Mas ya. Ganti-ganti kulit. Yes. Tapi mukanya satu apa dua jangkrik ini? Gimana? Mukanya satu apa dua jangkrik ini? Biasanya kan kalau di pekerjaan mukanya bisa 3. Itu pekerjaan yang lama ya. Oh gitu loh. Ngomong-ngomong yang lama kamu kan kerjanya jauh di antar sana. Aku duduk sini nggak apa-apa ini, patah nanti. Kuat. Yang Kuat ini kuat, ya? yang ini kuat.
Udah terjamin ini. Maklum, geng, 80 kilo. Ya. Woi, bro, nah itu ada satu lagi tuh, Itu bos jangkrik. Mas Vicky itu. Sini mas, tak kenalin mas. Ini loh. Kamu sini masuk sini mas, tak kenalin mas. Ini konten kreator ini. Nih Mas Vicky nih, Bro Vicky. dia juga penghobi motor. Bukan cuman penghobi kayaknya. Dia apa namanya? Racer. Pembalap. Pembalap, men. Dia pembalap. Pembawa lap. Dia pembalap dia. Ini salah satu mentor. Ini? salah satu mentor saya. Oh racun ya? udah vaksin kan mas ya? Dibuka aja maskernya nggak apa-apa mas. Udah dosis 2 kali mas. Udah dosis 2 kali geng. Nah ini namanya Mas Vicky biar kelihatan mukanya. Dia juga salah satu jangkrik bos. Ini orang nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, atau main. Nggak ada permisi sama sekali, men. Konten kreator. Sebenarnya nggak konten mas. Sebenarnya kita mau sharing buat teman-teman yang suka naik motor biar ada motivasi di pandemi ini. Tadi Mas Hani sempat ngulik sedikit masalah jangkrik. Bertahan 1 tahun di masa pandemi loh. Pandemi kan susah ini, semua hampir semua usaha banyak yang gulung tikar kan. Makanan-makanan pada tutup, kasihan yang kecil-kecil. Tapi Mas Hani bisa ngerintis udah 1 tahun luar biasa. Jangkrik nggak bisa gulung tikar. Oh iya, susah ya. Gulung tray. Gulung tray. Gulung tray yang bisa Pakai ya? tray. Oke. Benar. Atau gulung laras. Belum laras ya. Kalau Mas Vicky sendiri ini usaha jangkrik juga katanya. Iya mas. Dia mulai dari jangkrik pembesaran sampai sekarang salah satu bukan salah satu. Sini Mas. Memang sudah full supply. Sini, Mas. Supplier Sini lah, Mas. Biar kita ngobrol-ngobrolnya seru ini Mas. Sini Mas. Bersih yuk. Berani kotor itu baik. Nah, rinso gitu loh sini loh Mas. Ini dia. Ya? Oh. Ngumpet geng, takut ketahuan istrinya. Ikut kamera. Istri keduanya itu loh. Nanti lihat. Dia supply full supplier telur di kandang ini. Supplier telur. Yes. Loh jangkrik ini nggak nyari di sawah tuh ini. Nggak. Tak Itu kirain full. mungut satu-satu di sawah itu. Nah, ini kualitasnya kalau masalah telur sudah nggak diragukan lagi dari Mas Vicky. Oh. Dan misalkan kalau pesen sama Mas Vicky, Heeh. insya Allah masih bisa. Tapi setelah saya, kandang ini penuh, baru jenengan baru bisa pesen di sana. Susah. Udah dimarketingin duluan. Ultimatum. Oh gitu. Jadi Mas Vicky ini yang bikin telurnya Mas? Telur jangkrik. Bukan bikin telur mas. Oh tak kira yang bikin telur. Kualitasnya- Jadi gimana itu masalah telur itu Mas? Ya kalau bilang kualitas, itu nggak ada duanya lah. Ya, insya Allah amanah untuk masalah telur semuanya bisa dibilang 99% atas. Oh. Jadi nggak ada tipu-tipu lah. Timbangannya juga oke. Ya. Unik jangkrik ya. Ganti kulit. Misal kita mau pembahasan jangkrik secara lengkap, Kayak ini. full, Heeh. 1 malam nggak cukup ya. Wah. Perlu datang ke sini langsung ya. Nanti tak share di situ lah alamatnya. Hmm. Janganlah Sherlock. Oh, iya. Nama mapsnya belum diganti sama dia. Usil banget nih. Iya. Oke. Mas Vicky-nya lagi jalan-jalan, lagi lihat itu apa jangkrik. Kayaknya mau panen apa gimana ya Mas Vicky udah kesini? Kemarin habis panen. Oh, habis panen. Kemarin habis panen. Semalam lah, tepatnya semalam pas itu panen. Emang rada-rada Mas Vicky ini semuanya ya, balapan iyo, motor iyo, telur iya, panen dia juga. Yes. Itu kalau mau kita nongkrong di tempatnya Mas Vicky juga. Enak banget. Di mana rumahnya itu? Mas. Jadi mana lah. Oh, Utara Candi Prambanan mas. Barat Candi Prambanan. Karena kalau misalkan cari tempat makan yang paling enak, nasi goreng ya, pasti orang rekomendasi tempat Mas Vicky. Wah. Disebutin juga boleh kok di sini Mas.
Oke. Teman-teman next ya. nanti yang mau Kayaknya next beli kamu nasi harus review goreng. ke sana ya. Boleh juga nih kayaknya. Ya, review mukbang men. Oh iya, mukbang. Terus yang masak siapa ya Mas? Masaknya sendiri mas. Wah, jangkrik iya, masa iya, balap iya gimana ini? Pokok dari mas. Wah, diayai geng ora diuyai. Gaya dimotoni. Oh, diayai dimotoni geng. 50% kunci berhasil. Kayak goreng. Ya, bikin nasi goreng. Boleh. Terus ini kalau teman-teman mau belajar jangkrik ini bisa juga, Mas. Belajar ternak atau gimana? Mas rokok, Mas? Boleh. Kebetulan saya nggak tahu mas. Oh, nggak ngerokok ya? Sponsor men. Wah. Ahmad Dahlan. Dalam Kuliah muda. di sana atau gimana? Dulu kuliah di sana. Oh, dah tua. Ngambil komputer tawan. Oh, kok bisa, Mas? Gebukin. Jangan ditiru ya. Teman-teman kalau misalkan mau belajar, insya Allah masih terbuka lah. Sharing ilmu nggak ada apa namanya, nggak ada hambatan untuk mau sini, silakan datang sini kita schedule kan, kita main bareng. Jadi nggak ada informasi yang ditutupi, insya Allah. Sama tak tanya dulu, Mas. Biar pada tertarik. Omsetnya itu berapa, Mas? Omset untuk jangkrik sendiri tinggal kita yang bikin. Bikin geng, mbok ternak sendiri, mbok panen sendiri, mbok hargai sendiri yo, perak atau? Jadi kalau Ono? misalkan Ora? usaha memang kita mau omset berapa, itu tinggal melihat kapasitas ataupun kekuatan kita. Kita mau omset berapa, targetnya berapa. Nah itu juga kita harus lihai-lihai. Misalkan kemampuan kita di omset berapa, ya itulah kemampuan kita. Jadi kita nggak boleh over the limit sih, ya nggak boleh melewati batas juga. Masa-masa kayak gini memang sakit, jadi banyak. Sakitnya di mana, Mas? Di dompet. Kering, guys, kering. Ya kalau dibilang omset sih alhamdulillah ya. Iya. Kita bilangnya mulai dulu awal mula itu 2 kandang, sekarang jadi 8 kandang. Istilahnya adalah setiap bulan itu bisa nambah kandang. Setiap bulan nambah kandang. Jadi dibilang omsetnya adalah setiap bulan kita invest ke kandang. Oh gitu. Yang penting tempat ini full semuanya dulu, baru kita hitung omsetnya. Jadi ya hitung-hitung buat nambah beli susu. Susu siapa, Mas? Susu anak. Oh, kirain susu bapaknya loh. Ini bahaya loh, ini anak-anak muda ini. Kreatif semua. Ya usaha ya. Istri nanti nonton men. Oh iya bahaya, jangan disebutin loh. Nanti di sensor. Oh gitu. Yes. Jadi jualnya satu box ini ya apa Mas? Dihitung satu jangkrik 200 rupiah apa? kalau Mas mau bantuin boleh. Oh. Jadi satu-satu. Iya, kita nggak tahu tuh kan tanya omset tadi jelasin. Jadi kalau misalkan jangkrik ketika dipanen itu dalam satu kemasan, kemasannya 1 kilo. Dalam satu kemasan itu isinya 1 kilo atau sesuai dengan pesanan, tapi rata-rata 1 kilo sih. 1 kilo itu per ini ya? Satu karung. Oh, di karung. 25 kilo ya Mas Yeti ya? Iya. Oh. Jadi ngitungnya per kilo ya? Per kilo. Jadi kita timbangin dulu 1 kilo dan kita lebihkan. Kita nggak berani main timbangan, kita turunkan nggak berani main. Jadi harus kita pas. lebihkan 1,1. Oh, lebih dikit nggak apa-apa. Kita lebihkan. Karena ada penyusutan bobot juga ketika nanti setelah dipanen, Ya. ada tingkat stres kemungkinan atau di bawah ada super bahan suku dan lain-lain lah. Oh, banyak ya? Harus diulik ini kayaknya menarik loh. Jadi 1 kilo berapa Mas? 1 kilo bervariatif Mas. Oh, Ya, paling rendah. tergantung dari apa namanya bulannya itu sendiri sampai di daerah-daerah masing-masing daerah. Mungkin Ya. teman-teman yang berada di Kalimantan harganya mungkin agak tinggi, Oh. bisa sangat tinggi. Atau di daerah Pulau Jawa ini masih dibilang stabil lah. Oh gitu. Mulai kisaran dari bisa dibilang 25 sampai 35 sampai ya tergantung. Intinya harga ini dibentuk atau muncul karena kebutuhan di pasar. Ya. Jadi kebutuhannya berapa sama stoknya berapa dan itu akan mempengaruhi hasil. Yes. Tapi untuk saat ini memang kebutuhan jangkrik sendiri alhamdulillah ya masih banyak lah, masih tinggi lah. Hobi burung kicauan
masih tinggi meskipun di Oh, pandemi. buat itu ya tujuan. Kicauan. Meskipun pandemi kayak gini mereka nggak ada event-event apa lomba-lomba burung, tapi kebutuhan pakan masih harus ramai. Jangkriknya kayak gini nih kayaknya. Banyak ternyata ini. Satu kandang ada berapa ratus ini mas? 1 kilo loh, satu kandang ada berapa ratus? Sempat sensus. Dia nggak sensus penduduk dia. Tak sambil muter-muter sambil nanya ini mas. Siap, silakan. Kok ini makanannya macam-macam, berarti itu 1 kilonya 25 sampai 35 ribu. Ya, kisarannya sekitar segitu tergantung nanti di musimnya ataupun di pas kebutuhan pasar bisa mempengaruhi harga juga. Tapi kembali lagi, yang penting eksistensi. Kalau usaha pokoknya istiqomah. Istiqomah ya, bukan istri nambah. Dulu dia. Yo gitu. Bayangin tuh. 1 kilo 25 ribu aja. Satu box ini berapa kilo? Tergantung yang bikin. Oh gitu. Tebaran berapa, misalkan mau ditebar 12,5 ons telurnya, atau mau ditebar 3 ons, atau ditebar ya maksimal 5 ons ya mas ya. Itu pun perawatannya ada ekstra lah. 2, 3, 5 ons. Anggap yang paling kecil 2,5 onsnya dapat jadi berapa? Harapannya targetnya sih memang di 1:10. Yang misalkan ditebar 1 ons, dia akan insya Allah targetnya di 10 kilo. 1 ons 10 kilo. Berarti kalau 5 ons 50 kilo. Ekspektasinya seperti itu. Oh. Tapi karena kita usaha Ada plus minusnya ya. dalam jumlah banyak hewan, ketika kita ternak dalam jumlah banyak, kita rentan juga penyakit ataupun perubahan suhu yang ekstrim dan lain-lain, ataupun hama, itu ada faktor X yang banyak variasi. Ya syukur-syukur, yang penting intinya adalah kita masih punya lebih. Misalkan kita kalkulasi beli telur berapa, pakan berapa, perawatan berapa, kita masih ada sisanya lah. Yang ini ada sisanya. 25 kali 50 berapa gitu sendiri. Itu terus dihitung makannya ini pakai pur nih. Pakannya ini ya PM ataupun Tak kira ini makannya krokot di sawah itu. Serta pur sama hijau-hijauan ini apa ini mas? ini sayuran hijauannya ini lettuce. Wah, kalah loh, makannya lettuce kok. Bisa bahasa Inggris ini berarti ini jangkriknya ini. Ini kalau bahasa Indonesia-nya aku nggak tahu nih. Pokoknya ini apa namanya? Apa namanya? Enceng gondo. Enceng gondo. Bahasa Indonesia-nya nggak sebenarnya. Sing gondok. Intinya hijauan. Serat manusia juga harus ada gitu kan. Mereka butuh minum, mereka butuh makan juga. Nah, diperoleh dari ini hijauan ini. Oh, minumnya dari situ. Ya, selain itu juga dari batang pisang atau gedebok. Oh, Gedebok diapain? kita belah, kita tumis, nanti kita taruh di kandang supaya dia bisa minum dari itu. Oh, bukan dimakan ya? Enggak sih, Minum. dia Tuh. ambil asupan airnya dari Ya situ. mau belajar. Jadi yang beli cuman pur ya mas ya, pakannya ini ya, perbandingannya ya. Kalau untuk pakan produksi ya, pakan kita belinya apa namanya pur, kita pakainya full pur, itu jaga kualitas. Iya. Ya ada yang mereka pakai apa namanya brand polar atau pakai pekatul kayak gitu. Cuman di kualitas belum bisa dibilang menjanjikan lah. Oh. Ya mungkin ukuran apa namanya jangkriknya besar, tapi Iya. bobotnya akan turun ya. Iya. Nggak dapet lah bobotnya. Dan mungkin nilai proteinnya itu sendiri juga mungkin berkurang. Sedangkan protein asupan untuk kicauan, protein itu penting. Udah kayak orang gym aja jangkrik dihitung proteinnya juga. Ada mas. Jadi jangkrik itu Nge-gym atau sama dia nih. hewan ternak itu 10% dari bobotnya. Oh. Dia makan 10% dari bobotnya. Banyak juga ya. Maruk ini. Banyak kalau udah. Nah uniknya adalah di jangkrik ini mereka punya siklus makan sendiri-sendiri. Berarti dia kalau habis makan banyak itu ganti kulit itu tadi atau gimana?
Jadi misalkan 0 sampai misal kita tebar dari Iya. telur, dia sudah menetas, Iya. 0 sampai 5 itu masih makannya bisa dibilang ya sekitar 1 genggam itu aja nggak habis. Oh. Dalam 1 box ini mungkin tebaran 3 on itu nggak habis. Itu pun harus kita ayak, Iya. kita lembutkan. Oh, dihalusin lagi Kita berarti ya. haluskan lagi pakai ayakan tepung. Hmm. Nah, setelah usia 5 sampai 15 atau sampai 20 hari bisa dibilang 10 sampai 15 kilo. Itu udah maksimal sih. Biasanya sedikit kisaran segitu. Habisnya segitu. Nah, setelah 20 hari ke atas itu baru kita lihat kondisi jangkriknya bisa setiap malam itu bisa di atas 5 kilo setiap malam. Ya konsumsinya mulai tinggi adalah ketika menjelang panen. Menjelang panen. Siklusnya 30 hari. Berarti 30 hari baru panen. Ya, 30 hari panen atau 1 bulan panen. Kayak sapi gitu nggak ada penggemukan juga nggak ya? Iya. Intinya dia pembesaran atau penggemukan. Di gelonggong ya bro ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di gelonggong guys. Oh gitu. Terus dulu kan di apa namanya sebelum ini jangkrik nggak ada basic suka sama binatang ya. Belum suka mungkin ya. Bisa terjun ke jangkrik. Dapat inspirasi dari mana? Inspirasinya adalah masa kecil. Oh. Masa kecil suka gali tanahnya orang, cari gangsir atau jangkrik yang di kebun-kebun. Buat diadu ya. Iya, Jangkrik sama jangkrik. Dikili-kili. Wah, digili-gili. Wah, sekarang dibalik Terus? guys, manusianya digili-gili. Terus habis itu kita bawa kan waktu kecil masih Ah, ya. iya, Kita iya. bawa pakai tempurung apa Iya. namanya? Kita tuh burung kelapa diaduin juga. Tempurung bambu. bambu bisa paling enggak seringnya pakai ini apa namanya biji mangga. Oh iya, biji mangga. Kita bawa ke Satu sekolah. kan situ ya. Kita bawa ke sekolah. Bunyi-bunyi di Bunyi. sekolah ya. Wah, seru itu. Nah ingat dari situ kan. Terus Ketahuan tuanya sekarang. iseng lah. Mm-mm. Terus iseng cari referensi tentang jangkrik ini. Mulai dari YouTube, Facebook dan lain-lain lah. Tapi bukan dari sekolah peternakan atau Kalau apa? sekarang basicnya tukang ketik sih sebenarnya. Tukang ketik. Enggak, dulu waktu sekolah. Sekolah boleh. Kayaknya kan dulu basic. kamu sempat di perhotelan juga, sempat di kapal pesiar kok. Malah ke sini. Ini nih, ini nih. Oh, Ini lulu kalian. Perhotelan. iya benar. Saya cuma numpang pengen lihat sebentar. Iya. Cuman saya masih eksis balik ke sana. Ini kayaknya punya usaha nih. Dari perhotelan juga Mas ya dulu Mas. Betul mas. Wah. Pas loh. Kamu harus ngulik dia kan? Iya benar-benar. Nanti kapan-kapan kita main ke tempat Mas Vicky Geng. Siap siap. Kita cek cara dia bikin telur. Wah, itu. Apa jangan-jangan dia yang bertelur? Apa dia yang membuah itu? Kita nggak tahu. Nanti kita ke sana kita cek. Pokoknya Gimana? jangkrik yang ada di sini, pokoknya Benihnya dari ini. Dari sini. Oh, bateri ini terakhir Mas Vicky. Iya, ini semuanya dari sana. Benihnya dari sana semuanya. Ini bukan Vicky ini tuh. Dan kebetulan hari ini dia ngirim, Oh gitu. ngirim telurnya. Nanti kita bisa cek lah, lihat lah. Oh, Nanti kayak oh, apa. dari datang ke sini tadi ngirim telur Mas. Iya. Ya, Berapa kilo Mas? 1,5 kilo. Wah, 1,5 kilo geng. Digoreng. Pecahin satu-satu. Bentuknya kayak itu bukan Mas? Kayak apa? Telur-telur semut itu yang buat makan burung itu apa namanya? Kayak kroto mas. Oh iya, kroto itu. Kayak gitu. Ya lebih kecil lah kemungkinan lebih kecil dan dia lebih kuat, mungkin cangkangnya lebih kuat lah. Ya bisa lah dicek ke sana. Nanti kita cek, kita tanya cara bedainnya jangkrik betina sama laki-laki ya. Ada mas. Ada ya? Ada. Yang bencong yang Oh. Gak ono mas. Dia berbulu kan? Oh iya. Kita bisa cek. Nanti biar kita tahu. Jadi kita jualnya jangan sampai ada yang berbulu. Oh gitu. Kenapa tuh? Jangan Wah, sampai yang ini bagus nih. sayapnya. Jadi di usia katakanlah kita usia sampai 30 maksimal untuk di jenis jangkrik bering atau jangkrik Ya. Arab ini dia maksimal usia 34. Di suhu yang panas maksimal di usia sekitar 34. Tapi amannya untuk sampai di tangan konsumen Iya. kita buang di hari ke-30. Kadang kita bisa buang dari 28 atau 26 tergantung pokoknya suhu atau cuacanya. Berarti kalau suhu panas itu jangkrik tahan atau enggak Mas? Ini tadi kan dari tadi ngomongin suhu itu, maksudnya yang paling bagus itu buat ternak jangkrik itu di masa-masa kemarau atau hujan. Paling enggak karena hewan butuh kelembapan.
Ya. Wah tuh, coba kasih lihat itu geng. Nih jangkrik betina yang mana? Jangkrik ini dikasih tahu loh. Iya. Nah, Ketor, itu Mas. cara- Bisa bedain ya mas? Bisa mas. Bedanya kayak gimana ya? Nggak pakai rok ya? Ini mas. Oh, mana bedanya mas? Nah ini yang sungutnya belakang nih mas. Oh, Ada 3 kan. oh, sungut jangkriknya ini. Yang tengah itu buat bertelurnya. Yang tengah buat bertelur, guys. Nah, nanti kalau udah berbulu komplit itu lebih panjang itu nanti oviposnya. Ovipos tuh, oh yang tengah itu ya? Sungutnya itu mas. Sungutnya itu lebih panjang. Oh, jadi yang betina itu sungutnya ada 3, yang 3. belakang, bukan sungut depan ya? Nah, kalau yang jantan ini mas. Oh, jantan, oh cuma 2 mas Jantan sungutnya cuma mas. 2. Nah, cara kawinnya gini mas. Gimana mas cara kawinnya mas? Gini. Oh, dikasih tahu cara kawin kan? Wah, mesum ini, wah, wis angel ini tuh. Susah nih. Tuh, geng, jadi jangkrik itu bedainnya dari sungutnya. Dari sungutnya panjangnya ada 3 yang perempuan, terus ada 2 buat yang jantannya. Tadi kan udah disinggung masalah suhu, Mas. Suhu jangkrik yang paling bagus buat ternak itu berapa? Kalau kepanasan nanti Lebih tepatnya ke 27 ke atas. 27 ke atas. Berarti minimal 27 itu kelembapannya paling bagus. Ya di angka 27 sampai 33 lah. Oh, sampai 33. Kalau misalkan lebih dari itu otomatis treatmentnya kita harus kasih semprotan air lebih banyak. Oh, disemprot juga Ya. pakai air. Paling nggak sehari 2 kali kita kasih kelembapan mulai dari semprotan air. Perawatannya rumit juga. 27 derajat itu di suhu malam hari lebih tepatnya. Jadi usahakan suhu ruangan atau suhu di dalam box ini di 27 derajat Celcius minimal. Minimal dalam box itu tadi. Sembari proses penggemukan sebelum, nah kalau proses penggemukan mas tadi kan udah disinggung juga masalah penggemukan. Itu penggemukan itu dari usia dini kecil kayak gini ini atau ada hari-harinya kan 30 udah panen. Oke. Kalau itu kita mulai dari telur nih. Iya. Telur kita peram dulu sampai dia ada beberapa yang menetas, katakanlah 10 sampai kalau saya biasanya 40% menetas dalam kantung atau kantong pemeram. Dari 100%. Dari situ kita bisa lihat nih jangkrik sudah mulai menetas, kita pindah masuk ke dalam box. Oh gitu. Pakai media, kita kasih, kalau saya pakai media pasir lembab. Ya, karena untuk menjaga kelembapan sama biar nggak terlalu panas juga. Setelah itu dia akan menetas 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Nah itu penting ketika kita beli atau bermitra dengan penyedia telur. Kayak Mas Vicky tadi ya. Kayak Mas Vicky tadi, karena kita harus tahu ini telur kualitasnya seperti apa, saringannya berapa, dan kita harus tahu. Nah untuk kualitas yang bagus dia akan menetas 1 maksimal 2 hari kemudian setelah kita taruh di box. Setelah pengeraman tadi. Maksimal 2 hari lah. Iya. Oke, setelah itu dia akan tumbuh di usia 5 hari dan seterusnya itu kita kasih pakan tabur aja secukupnya, yang penting merata. Maksimal 1 genggam sih biasanya untuk 0 sampai 5 hari. Dan pakan paling kalau saya 2 hari sekali. Dalam 1 bulan mas kan 30 hari sebulan. Ini kan tadi pakannya pakai pur. Itu habis berapa sak mas? Kalau pakan kita bisa dibilang tergantung dari daya serap jangkrik itu sendiri. Misalkan rata-rata untuk 1 box ini bisa dibilang 1 sak atau 50 kilo. 50 kilo. Atau bisa bilang gini aja, ketika kita habis 50 kilo pur ya itu hasilnya kurang lebih dari segitu. Oh, 50 kilo segini. Ya, tapi kalau untuk musim dingin Ya. terus
asupan hijaunya kurang, otomatis purnya dia akan makan lebih banyak. Nah, kita butuh suplemen atau tambahan lainnya selain pur tadi. Kopi, geng. Oh gitu ya. Sama ditambah hijau-hijauan. Hijauan ini mulai ditaburkan dari usia berapa jangkrik? Usia 5 hari udah bisa. 5 hari setelah pengeraman. Berarti selama habis penetasan itu dia nggak dimakan ya jangkrik itu? Kita kasih tepung pisang. Oh, Jadi kita tepung pisang kita tipis-tipis, ya seukuran segini lah. oh jadinya kayak gini. Ya untuk minum lewat ini. Nih kayak gini nih. Tepung pisang. Jadi dipotong tipis-tipis. Oh, dia minumnya dari sini nih. Nah, ya kan? Nah, minumnya dari situ. Oh, ini buat minum. Nggak dimakan berarti sama jangkriknya. Karena jangkrik di alam itu kan dia gigit ya. Ya, Memang sih ada beberapa memang dia kayak kemakan. Kalau di usia yang dia masih muda atau bayi lah, itu dia masih nyerap. bisa sepit tok. Sebelah. Prinsipnya jangkrik itu akan gigit terus rokotil. Oh, Misalkan pakan kita kurang, ya media ya kehajar. baik. Setelah 5 hari kasih hijau-hijauan. Nah, kalau udah ini usia berapa ini Mas yang udah di sini? Ini kisaran usia udah naik 1, 2, 3 itu berarti sekitar 15 sampai 20 hari. Oh, 20 hari. Saya ada catatannya sih, kalau mau kita lihat kita bisa lihat nanti catatannya. kita. Terus hijau-hijauan ini ngasihnya baru nih kayak masih seger ini. Sore tadi, jadi Sore tadi ya? pukul 7 lah, pukul 7 malam tadi kita kasih. Oh, habis sholat terus kasih makan ini. Jadi pada isya langsung kasih hijauan ini. Habisnya cepet Mas hijau-hijauan ini Mas. Kalau usia di atas 20 hari, 1 malam dengan full hijauan itu habis. 1 malam habis. Ya, istilahnya 1 karung penuh full. Oh, Itu untuk 1 box. ya 1 box. Kalau 1 box dengan tebaran 3 ounce nggak habis. Tapi kalau 5 ounce pasti akan habis. Kayak ini tebaran 5 ounce. 5 ounce habis. Yang ini juga akan nanti naik lagi. Ini kok kayak candi-candi terus tadi dihitung itu ada fungsinya Mas? Ya, kita pakainya egg tray medianya. Oh, Jadi tatakan telur. Ada yang pakai klaras, daun klaras. Dia lebih irit sih. Cuman ekstra perawatannya. tergantung budgetmu. Yes. Sebenarnya untuk ternak semuanya tergantung perawatan. Iya. Kalian mau pakai klaras boleh, atau daun pisang kering itu bisa. Mau pakai egg tray boleh. Kalau pakai klaras, saya baru nyoba 1 kali. Mungkin karena saya ini adalah kerjaan sambilan ya, nggak cocok di saya karena saya harus nyari klarasnya. Kalau ini sudah ada yang jual, kita tinggal pesan berapa ribu atau berapa ratus lah katakanlah, itu langsung kita bisa aplikasikan untuk media rumahnya jangkrik. Oh, jadi rumahnya, jadi kayak di alamnya yang ngerong-ngerong di tanah Iya. itu, kita bongkar itu. Kita cari rongga. Bisa banget aku ternak jangkrik kira nyarinya di sawah, nih dari telur kayak. Ini kerjaan sambilan, berarti ada yang 10, ada yang 8, ada yang 11. 9 men. Oh, 9. Oke, jadi misalkan kita naikkan sampai ada yang sampai tinggi banget Iya. gitu, ada yang dia cuma rendah. Itu tergantung dari jumlah jangkrik yang ada di kandang. Jadi misalkan jangkriknya udah padat, Ya. itu harus naik. Oh, jadi butuh tempat lebih. ini ya kayak Jakarta lah ya, makin banyak penduduknya harus ada apartemen ke atas gitu. Naik. Apartemen jangkrik. Kayak ini harus naik sekitar paling nggak 1 kali lagi. Oh. Masih bisa naik lagi 1 kali. Karena tebarannya lebih banyak tadi ya. Jadi kalau misalkan tebaran kita banyak, kalau kasih pakan harus pakai porsi. Berarti kamu tukang candi juga maksudnya? Kontraktor. Jadi keuntungannya nih pakai Iya. kandang dengan spesifikasinya ini mau kita dudukin, mau kita naikin nggak masalah. Ada juga misalkan kita cek spesifikasi kandang atau boxnya, box kayak gini nih. Dia ada yang pakai ram, namanya ramnya. Itu pakai kasuk kayak gini. Nah, saya lupa ini sekitar 3x4 kalau nggak salah. Kayu kasu 3x4 pakai triplek yang 3 mili. Ya, 3 mili atau 4 mili lah. Tadi udah kita singgung belum masalah ini udah ya kayaknya ya. Iya. Nah itu
misalkan kita mau pakai kelebihannya dia lebih kuat rangkanya. Oh makanya tak duduin tadi awet ya. Tapi kalau misalkan kita pakai reng kayu yang untuk apa namanya tatakan genteng itu mungkin bisa di 3 atau 4 kali siklus penanaman dia sudah meot. Jadi nggak berani untuk dipanjat. Tapi ini udah 1 tahun usianya. Udah trouble belum? Alhamdulillah untuk perawatan normal sih, kita tinggal tambahkan apa namanya samping harus kita lapisi semen. Oh, semen putih ya? Semen putih bisa, semen hitam bisa, kita campurkan lem kayu. Oh, tambah lem kayu. Oh, biar ini jangkriknya nggak makan kayunya apa gimana? Kalau pakan sih enggak sebenarnya. Kalau misalkan pakan kurang, mungkin dia bukan makan kayunya sih, dia kita di instingnya dia itu gigit terus. Mencari ya? Gigit terus gitu, dia gigit terus. Nah kalau kita kasih semen ini fungsinya salah satunya untuk kita nutup retak-retakan di pojok-pojokan, di pojokan-pojokan kayak gini supaya ketika bayi jangkrik yang kecil-kecil itu dia nggak keluar. Minimalisir itu. 3 bro, niat, tempat, sama boxnya. Yang paling ideal mas. Ini kalau kita punya tempatnya kecil kan tadi disesuaikan ukuran. Untuk mencoba itu berapa box dulu yang paling bagus? Kalau Mas Hani dulu, Mas Hani dulu berapa box misalkan buat seri itu paling kedua sih. Dulu awalnya juga 2 box. Misalkan gini, 2 box itu adalah misalkan teman-teman mau apa namanya pakai box yang ukuran sama kayak gini atau full triplek. Artinya full triplek nggak jauh beda lah dengan ini dengan full triplek kayak gini. 2 box. 2 box. Misalkan minggu ini, minggu sekarang kita tebar 1 box. Terus minggu berikutnya tebar untuk box yang kedua. Oh biar nggak bingung ya untuk nyoba awal ya. Atau ini kalian langsung juga boleh. Usia 20 hari. 15 hari. Oh 15 hari. Tak ambil satu nggak apa-apa ini ya. Susah ternyata kalau bukan tukang jangkrik. Oh ini guys, 15 hari itu usia 15 hari itu kayak gini nih. Nih box nomor 4 tuh sekecil ini. Jadi 15 hari itu sekecil ini. Nanti bisa jadi gede yang segini ini. Yes. Jadi dia akan tumbuh optimal, pertumbuhannya lekas melejit itu di kisaran usia 25 ke atas. 25 ke atas itu baru kelihatan gede banget. Dia langsung melejit banget, langsung kelihatan ketika dia sudah ganti kulit. Dia akan ganti kulit di usia kisaran 26, 27 atau 28, saya kurang begitu. Namanya perhatikan. Mau tak ambil yang gede buat contoh, susah ngambil jangkrik ternyata. Oh gitu. Jadi tempat kalau mau nyoba 2 box dulu, 7 hari sekali baru ditebar. Ya. Terus 5 hari setelah penetasan makannya disaring tadi itu ya. Ya. Kalau nebarnya misalkan kita pakai egg tray nih. Untuk nebar benih yang pertama selain tadi pakai apa namanya pasir lembab, kita pakai egg tray, kita horizontalkan, kita tidurkan. Bukan berdiri, awalnya nggak berdiri kayak gini, kita horizontalkan dulu. Berarti datar semuanya ya rata ya. Mereka masih kecil-kecil. Tapi udah dikasih egg tray itu bawahnya. Egg tray-nya cukup satu. Satu tok. Jadi cukup 1 egg tray, dia tidur. Buat rumahnya dia ya. Supaya dia tetap hangat, tapi ketika kita kasih pakan dia masih bisa naik. Oh, fungsinya selain rumah buat serapan suhu biar stabil. Nanti setelah 5 hari baru kita naikkan, atau 7 hari kita naikkan. Di flat, di full boxnya. Langsung full 1 box vertikal. Nah, ini mas, kalau kayak gini nih satu box itu butuh berapa ratus egg tray? Kira-kira? Tergantung dari tebaran. Tebarannya, tapi kalau rata-rata mungkin 350 udah sisa. Tuh, box beli egg tray 350 buah. Egg tray-nya pesan sama Mas Piki. Berapa tuh harganya? Bisa dikasih tahu? Langsung aja, karena harga fluktuatif. Fluktuatif men. Tergantung, kembali lagi tergantung kualitas dari egg tray. Oh, Misalkan iya. kita beli egg tray kualitasnya masih bagus. Ini bekas telur itu. Betul, bekas. Kita pakainya bekas, jadi pemanfaatan limbah. Oh. Itu kita pakai, tapi kualitasnya masih bagus.
otomatis kita masih bisa pakai 4 kali sampai 5 kali. Dengan treatment kita jemur aja setelah kita pasang. Ya kita recycle. Kalau misalkan pakai yang sudah apa namanya ya, yang nggak layak pakai, itu minusnya banyak. Nanti timbul hama, nanti paling sekali atau 2 kali pakai, nggak bisa di recycle lagi. Itu merugi. Oh. Nah Nah, kita cari yang barang yang bagus atau second yang masih bagus. terus ini ngomongin recycle. Ini kan recycle bekas telur dipakai ini bisa dimanfaatkan lagi. Nah, setelah dipakai ini itu dibuang kemana ekstrinya? Ini masih bisa dipakai, katakanlah selama perawatan kita bagus, kita masih bisa pakai. Kita jemur setelah kita pasang kayak gini, panen, kita jemur, kita disinfektan, sanitasi dulu. Nah kita sanitasi, habis itu selesai kita diamkan selama aman ya 1 minggu. Oh, Satu minggu. ya Paling ibarat nggak motor 3 ya, hari. berarti habis dipakai, dicuci, dibersihin gitu ya. Ya kita bersihkan dulu dari apa namanya bekas-bekas ekskresi atau kotoran dari Jangkriknya ya, tai-tainya. biar nggak ada hama muncul. Nah itu masih bisa pakai. Misalkan nanti kepepet sudah nggak bisa dipakai lagi, itu adalah untuk packing atau pengemasan ketika panen. Oh, Jadi akhirnya kita susun kotak atau persegi untuk masukin di karung. oh buat pengepulnya. Iya. Nanti baru pengepulnya kita cari tahu dibawa kemana lagi. Itu dari ekstrinya berarti 350. Harganya masih rahasia. Terus dari pakannya ini sendiri sampean ini mas, apa namanya, tanam sendiri apa gimana aja kondor? Kalau sebenarnya kalau hijauan kita manfaatkan lingkungan sekitar sih. Misalkan kita dekat sungai, kita bisa ngambil eceng gondok di sungai. Oh ini dari sungai berarti? Dari sungai. Cuman misalkan terbatas ya, kita harus pinter-pinter untuk ekosistemnya harus kita jaga. Jadi kita ambil yang usianya tua, sisanya untuk kita sisakan di sungai. Nah itu ada ekstri itu tak kasih contoh nih, mungkin ini ekstri bagus ini mas. Ekstri ada dua macam. Ekstri untuk telur sama ekstri telur ayam sama telur puyuh. Yang bawah lagi tuh ekstri puyuh, men. Yang kecil. Ini ya. Yoi. Yo. Nah kita pakai dua macam. Oh ini kayak gini nih. Itu puyuh, biar dia rongganya banyak, lebih kecil, dia puyuh. Ini telur puyuh dan ini tuh apa namanya, kaku. Berarti kualitasnya masih bagus ini kalau kaku. Bagus. Kan ini kalau lembab lemes gitu kayaknya. Ya. Ini tuh kaku. Ini telur Ayam. ayam. Telur bebek bisa. Telur bebek bisa, cuman dia teksturnya lebih kaku lagi. Oh. Terus nanti kalau misalkan disemprot, Nah, 1 kali atau 2 kali itu dipakai, dia biasanya langsung rapuh. langsung sobek ya. Jadi pakai dua telur atau 2 ekstri itu dia jadikan satu untuk selang-seling supaya lebih mudah penataan. Diselang-seling gitu. Contohnya yang di atas ini zoom out atau zoom in. Itu pakai telur ayam sama telur puyuh. Oh, telur ayam telur puyuh itu. Karena dia kan nyatukan rongga. Kalau ini full tray ayam. Ada kardusnya juga ya, Mas? Hanya untuk melindungi pinggiran dari tray ini supaya nggak Rusak? ya, rusak. Oh, gitu. Paling bagus. Pakai seal. Ya intinya seperti itu. Kalau mau main di jangkrik, siapin dulu aja lah tempatnya, boxnya, terus survei juga teman-teman yang udah Iya. apa namanya pernah. Sharing, bisa main ke sini, nanti mapnya tak kasih tahu. Tinggal komentar aja di bawah. Tempatnya mana mas? Nanti tak kasih tahu. Terus apa namanya mas? Ini tadi kan udah bahas. Ini berarti kan masalah uang semua ya. Masalah pur, masalah box, ukurannya harus menyesuaikan. Terus 350 itu per boxnya ya, 350 Pieces ya. 35 pieces itu buat 1 box. Itu modal awalmu dulu
berapa? Kan pasti kalau orang usaha itu kan kalau awal itu kan pasti ada gagal hitungan atau gimana. Jadi biar buat pembelajaran ke teman-teman juga. Ya untuk estimasi pembiayaan sampai produksi sampai panen ya, kita hitung-hitungan aja. Misalkan satu box, 2 box saya ngitungin 2 box. Iya. 2 box dengan spesifikasi kaso kayak gini, ini beli bahan 700.000. 700.000 2 box. 2 box 700.000. Udah sama tukang kayu yang bikin atau mau bikin sendiri? Bikin sendiri dong. Bikin sendiri. Semennya? Itu 700.000 udah bahan. All in ya? Pokoknya all in 700.000. Kalau misalkan budgetnya masih mepet, itu 500.000 itu jadi box juga, udah bisa beli bahan. Tapi RAM-nya dia pakai rank. Oh, pakai rem. 500.000 2 box. Kalau ini at least 700.000 lah. Ada harga, ada rupa. Berarti lebih awet. Ya 700.000. Nah, buncit. Terus habis itu egg tray, katakanlah egg tray per lembar sih rata-rata di pasaran second itu 500 rupiah. Sekarang oke, sekarang 500 rupiah sampai maksimal di 600 rupiah lah per lembarnya. Misalkan kita butuh 1000 lembar, tinggal dikalikan. Katakanlah 500 rupiah berarti 1000 lembar berarti 500.000. 500.000. Kita dapat 1000 lembar aman. Untuk kita punya 1000 lembar itu udah aman. Berarti Itu untuk 2 box tadi ya, 2 box. kurang lebihnya ya. Jadi media tanam sendiri mulai dari box sama egg tray paling enggak udah habis 1.200.000. 1.200. Nah, belum purnya. Purnya misalkan ini kita bisa mainnya berkala. Beli kiloan gitu. Cuman jatuhnya lebih mahal juga. Hmm. Tapi kalau misalkan pur, ini protein yang dipakai untuk jangkrik itu diusahakan diupayakan di atas 20% proteinnya. Iya. Atau kita bisa pakai pur yang di bawah itu, cuman kembali lagi perawatan. Iya. Otomatis perawatannya lebih ekstra. Kisaran harga pur di angka 350 itu paling murah sampai harganya 500 rupiah ya. 500 apa? 350.000 Oh, sampai 500.000-an. itu prepare dananya. Berarti Itu udah 1.700.000. 1.700.000. Ya 2 juta lah. Disimpan lah. Takutnya ada prepare lain-lain. 2 juta memang men, karena untuk telur. Oh iya, telurnya belum dibeli tadi. Telurnya 1 kilo ada yang jual 200.000, ada yang 250, ada yang 300. Itu tergantung kualitas. Balik modalnya berapa mas? 2 juta, 2 box. Hitung BEP gitu ya. Kalau misalkan hitung BEP, saya akan hitungnya agak lama. Karena hasil dari 2 box ini itu akan jadi 2 box lagi. Oh, jadi hasil panennya itu ditambahkan tempat lagi selama Invest. garasimu itu masih cukup. Nah kayak sampean ini kan udah 8 ini. Itu dalam waktu berapa lama bisa jadi 8? Pokoknya setiap bulan saya nambah 2 box. 2 bulan, 4 bulan lah. 4 bulan itu berarti 8 box. Nah, saya Itu setiap keuntungannya ya. kalau misalkan teman-teman punya modal yang lebih itu bisa sih langsung. Cuma Langsung. paling tidak ketika kita 2 box terus nambah nikmati prosesnya. Sama riset juga ya. Yes. Kalau nggak riset gagal stres nih. Ya, Jadi nikmati prosesnya dulu. 2 juta bro. Kalau estimasi pendapatan for real ya, itu 1 box ini katakanlah bisa di angka bersih 400 sampai 40 jutaan. 400 sampai jutaan. Rendah hati banget nggak dikasih tahu padahal 1 juta dapat tuh 1 box. Kali 8 juta sebulan guys. Gaji kalah 8 juta sebulan. Iya, itu baru kerjaan sambilan ini. Belum kerjaan 10 ini. Yang 11 ada. Oh, kerjaan 11. Oh, ada lagi mas. Apa? Kali kuburan. Wah, gali kuburan nih. Oh gitu. Seru loh. Jadi kembali lagi. Disponsorin ini. Sensor ya kan nanti. Oh iya boleh. Jadi kembali lagi lah ke teman-teman. Misalkan boxnya ukuran berapa, modalnya berapa, sesuaikan budget aja. Untuk BEP nanti menyesuaikan. BEP itu break even point-nya. Nanti balik modalnya kapan gitu. Oh gitu. Kalau misalkan mau usaha, itu juga penyusutan asetnya. Misalkan
tiap bulan harus Benahin apa? benahin apa sisihkan lah. Kayak gitu. Sama itu kan tadi itu udah dibahas 1 bulan nambah 2 box. Nah masa X-ray itu tadi tergantung perawatan kita. Biar awet dan seawet-awetnya Mas Hani itu beli X-ray itu tahan sampai berapa bulan? Saya 6 kali pakai masih bisa. Berarti 6 bulan. 6 bulan masih bisa. 6 bulan geng. Berarti lumayan juga itu. Saving cost-nya banyak. Yang penting apa namanya, paling yang akan hancur itu adalah di bagian yang paling luar Malah yang luar bukan yang bawah. karena kesemprot air. Oh iya iya. Kesemprot air kayak itu. Kalau untuk karena pakan terjamin, alhamdulillah pakan tercukupi, dia nggak akan berobotin si medianya. Nggak akan kemana-mana ya. Coba tak liatin. Ada nggak nih? Alat semprot. Ini Mas Hani ya, alat semprotnya kayak gini ya. Itu kayak itu aja sederhana. Wah, dipompa-pompa, disemprot buat mandi, ces. Mandi jangkrik. Bukan mandi bersih loh kamu. Jadi minumnya kayak gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira misalkan ada yang punya, langsung main lah sini guys, kita ngopi bareng. Nah, ngopi-ngopi. Disponsori kopi sama temen motor juga, tenang aja. Nanti kita main ke sana. Jadi modal 2 juta dapat ini sama rokok bisa nyantai. Jadi malam-malam daripada galau. Yang muda-muda yang belum nikah ini, Mas Hani udah nikah ya? Alhamdulillah sudah sebulan. Mau nambah Mas? Enggak, pabriknya masih bisa. Pabriknya ini udah berhasil berapa tembus? 3 mas. Oh, naiknya 3 loh, masih muda punya usaha. Terus masih ada kerjaan juga di kantor ya. Yes, Jadi pulang kantor itu menarik. kita ulik kesibukannya sebelum kita akhiri video ini. Jadi dari pagi mesti sholat toh, mandi, pergi kantor, balik langsung ke jangkrik apa gimana? 6:30 lah langsung berangkat. Itu. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi saya spare waktu 1 jam sebelum berangkat. Artinya 5:30 itu sudah mulai untuk di jangkrik maupun ada project di sebelah. Saya udah mulai ngerintis satu lagi tapi bukan jangkrik, saudaraan. Apa tuh Mas? Nanti dulu. Kepek atau ulat kandang. Oh, ular kandang. Pakan burung juga ya? Ya, pohon benih. Wah, kapan-kapan kita ulas deh. Sebenarnya Seru idenya ya? adalah tujuannya output-nya pengen atau harapannya bisa jadi bird food supply. Wah, Jadi supplier pakan burung lah, khusus di protein yang hewani. Kayaknya di situ. berarti mau nguasain Klaten buat itu kayaknya. Motivasi itu mungkin high goalsnya lah mungkin. Kalau nguasain sih enggak sih, kita sharing bareng. Karena niatnya iya. misalkan ada temen, ada muda-mudi yang main kesini, dia niatan usaha, pasti support lah. Paling enggak support informasi dulu, kayak gitu kan, informasi channel. Kita ambil barang di mana, terus apa namanya X-ray di mana, sampai nanti pembuangannya di mana. Kita terbuka lah. Tambah banyak tambah rezeki. Betul sekali. Ini ada yang bisa dipetik loh. Jadi jangan takut disaingin usahanya sama orang. Kita tetap sharing, berkah yang ngatur yang kuasa gitu. Rezeki dan yang satu. Nah, Tinggal kita mau diatur apa enggak. tuh kita mau diatur apa enggak. Nggak usah punya sifat iri hati sama orang lain, kita sharing bareng. Begitu ya? Yuki. Salah kopinya ini kayaknya ini. Oke, informasinya kayak gitu. Jadi kita ulas dari awal tadi. Selain kita hobi motor, kita ketemu teman, kita bisa sharing bisnis, tahu informasi. Gitulah indahnya permotoran. Dan sahabat, banyak rezeki, banyak motor. Oke, kalau gitu Mas Hani, terima kasih banyak buat sharingnya. Nanti kalau teman-teman kesini biar langsung di komentar nggak apa-apa ya. Siap. Rumahnya masih di Klaten juga, di kawasan dekat Prambanan, Syahdu. Kalau main kesini jangan lupa bawa rokok. Oke. Ada kopi lah. Ada kopi tau, nanti rokoknya kurang susah. Jadi segitu aja informasi dari Mas Hani. Makasih banyak Mas Hani ya. Nanti kapan-kapan kita sharing yang bisnis satu lagi. Yoi. Oke, kita akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like dan subscribe. Gratis. Gratis sama? Gratis men. Gratis.